Halo, selamat berjumpa lagi rekan-rekan mahasiswa. Saya Anggono Raras akan membawakan materi kuliah lagi, yaitu komunikasi bisnis. Pada pertemuan ke-12 ini, kita akan membahas mengenai wawancara kerja. Materi kuliah yang akan kita diskusikan pada pertemuan ini ada 8. Yang pertama, pengertian wawancara. Yang kedua, jenis wawancara. Yang ketiga, cara mengenali pekerjaan dan perusahaan. Yang keempat, struktur wawancara. Yang kelima, teknik wawancara. Yang keenam, pertanyaan penting dalam wawancara. Yang ketujuh, ucapan terima kasih. Dan yang kedelapan adalah hasil wawancara. Pengertian wawancara. Wawancara merupakan alat untuk mengumpulkan informasi atau pertukaran informasi. Wawancara merupakan percakapan yang terencana dengan tujuan tertentu yang melibatkan dua orang. Jadi pada intinya pengertian wawancara itu adalah yang pertama untuk mencari informasi dari yang diwawancarai. Sedangkan yang kedua, wawancara itu merupakan percakapan yang direncanakan untuk tujuan menggali informasi dari dua orang, yaitu pewawancara atau interviewer sama yang diwawancarai atau interview. Karakteristik wawancara versus percakapan biasa. Saya akan mencoba membacakan yang wawancara, kemudian dilanjutkan dengan percakapan biasa. Wawancara tujuannya telah ditetapkan. Sifatnya lebih formal, terstruktur untuk memperoleh informasi spesifik. Sementara percakapan biasa belum tentu ada tujuan. Bebas, tidak punya struktur, dan informasinya bebas. Wawancara menilai aspek kepribadian. Yang dinilai adalah, yang dicari informasinya adalah 1. Penampilan secara fisik. Gerak-gerik dan sopan santun, nada suara atau tone voice, rasa percaya diri, inisiatif, kebijaksanaan, daya tanggap dan kerjasama, ekspresi wajah, kemampuan berkomunikasi, sikap terhadap pekerjaan, dan selera humor. Jadi di dalam wawancara menilai aspek kepribadian ini ada 11 item yang dilihat oleh pewawancara. Selanjutnya kita masuk ke yang nomor 2, yaitu jenis wawancara dalam bisnis. Jenis pertama, wawancara yang didominasi oleh pertukaran informasi. Yang kedua, wawancara yang didominasi oleh pertukaran perasaan. Jadi kalau kita lebih detail lagi, yaitu yang pertama, yaitu wawancara yang didominasi oleh pertukaran informasi, merupakan wawancara pekerjaan atau job interview. Yang kedua, wawancara informasi interview. Yang ketiga,
wawancara yang bersifat membujuk atau persuasif interview. Yang keempat, wawancara bagi karyawan yang mengundurkan diri atau exit interview. Jadi keempat item ini merupakan wawancara yang didominasi oleh pertukaran informasi. Berikutnya, wawancara yang didominasi oleh pertukaran perasaan. Contohnya adalah wawancara evaluasi atau evaluation interview. Kemudian yang kedua, wawancara pemberian nasihat atau counseling interview. Yang ketiga, wawancara untuk mengatasi konflik atau conflict resolution interview. Selanjutnya, wawancara teguran atau disciplinary interview. 3. Cara mengenali pekerjaan dan perusahaan. Jadi pada saat kita melamar atau mau diwawancara, kita perlu mencari informasi dari perusahaan yang akan kita lamar. Jadi apa saja yang dibutuhkan untuk kita ketahui? Yang pertama, tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Yang kedua, jenjang karir. Yang ketiga, kesempatan untuk berkembang dalam perusahaan. 4. Tersedia program pelatihan bagi pegawai baru. Yang ketiga adalah cara mengenali pekerjaan dalam perusahaan. Lanjutan yaitu produk unggulan perusahaan. Yang keenam, pesaing utama perusahaan. Yang ketujuh, pangsa pasar bagi perusahaan. Jadi ada 7 item yang kita perlu gali untuk mengenali pekerjaan dan perusahaan yang akan kita masuki. Selanjutnya yang keempat, struktur wawancara. Struktur wawancara itu ada 6 tahap. Tahap pertama adalah perencanaan fase. Tahap kedua menetapkan tujuan. Tahap ketiga menciptakan hubungan. Tahap keempat adalah tahap tanya jawab. Kelima, tahap meringkas. Dan keenam tahap evaluasi. Sementara yang kelima, teknik wawancara. Teknik wawancara itu ada 3. 1. Wawancara langsung. Wawancara tidak langsung. Wawancara berpola. Sementara pertanyaan yang penting dalam wawancara itu ada 6, yaitu pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup, pertanyaan terarah, pertanyaan netral, pertanyaan reflektif, dan pertanyaan hipotesis. Mari kita lihat masing-masing pertanyaan tersebut. Pertanyaan terbuka. Ya, A. Bisakah Anda menceritakan mengenai diri Anda? Jadi maksudnya pertanyaan ini adalah untuk menceritakan diri Anda atau kurikulum vitae secara ringkas. Si penanya ingin mengetahui informasi tentang diri kalian. B. Mengapa Anda melamar pekerjaan ini? Yaitu informasi yang ingin digali oleh pewawancara adalah alasan kenapa ingin melamar di perusahaan tersebut. Yang C, apa pandangan Anda mengenai bidang kerja yang Anda tekuni?
Jadi pewawancara menginginkan informasi tentang disiplin ilmu atau pekerjaan yang Anda geluti sampai sejauh mana. Selanjutnya, pertanyaan tertutup. Apakah Anda senang membaca buku? Jadi di sini pertanyaannya tidak langsung, tapi menjurus ke satu, tidak disebutkan buku apa. Itu tertutup. Kemudian berapa rentang umur Anda? Tidak disebutkan berapa umur Anda. Berapa rentang umur Anda? Jadi masih menggunakan rentang. Apakah 50 sampai 60 atau 60 70 atau gimana? Atau jangka muda, remaja atau sudah tua? Kemudian yang C, Anda sudah berkeluarga. Jadi informasi ini yang ingin digali adalah status Anda. Tidak langsung menunjuk Anda sudah nikah. Nah, jadi Anda yang membuka sendiri. Kemudian apa jabatan Anda sekarang? Jabatan sekarang. Jadi informasi yang diinginkan kalau Anda masih bekerja, jabatannya yang terakhir apa gitu. Kalau sudah masih kerja jabatannya apa, sudah keluar dari pekerjaan jabatan terakhir apa. Kemudian pertanyaan terarah. A. Anda sudah lulus D3 bukan? Kemudian yang B, Anda bersedia ditempatkan di mana saja. Jadi informasi yang diinginkan adalah satu pernyataan. Satu pernyataan. Yang pernyataan ke satu titik. Satu titik. Kemudian pertanyaan netral. Yang A, bagaimana pendapat Anda mengenai pekerjaan yang membutuhkan banyak perjalanan? Jadi pertanyaan ini mencari informasi tentang pendapat. Karena ada kemungkinan Anda nanti akan banyak jalan-jalan. Atau justru tidak. Tapi kalau dia memang nanti, wah ini cocok untuk menentukan pada posisi yang diharapkan. Kemudian, mengapa Anda meninggalkan perusahaan? Nah, ini pihak pewawancara ingin mengetahui alasannya. Bahwa kenapa Anda meninggalkan perusahaan. Kemudian pertanyaan reflektif. Pertanyaan reflektif ini merupakan pertanyaan yang menggali lebih dalam informasi dari jawaban kalian. Contohnya, interview. Sebenarnya, saya menyukai pekerjaan saya yang lalu. Menarik dan kompensasinya juga bagus. Tetapi saya mendapatkan masalah dengan supervisor. Masalah dengan supervisor? Selama ini saya telah berusaha bekerja dengan baik. Tetapi beberapa teman seringkali menimbulkan cekcok. Jadi intisarinya si pihak interviewer itu mengulang pernyataan Anda dijadikan pertanyaan sehingga Anda akan menjawab lebih dalam lagi. Kemudian pertanyaan hipotesis. Sebagai contoh, jika bawahan Anda nanti ternyata lebih terampil daripada Anda dalam beberapa hal, apa yang akan Anda lakukan?
Jadi pertanyaan ini merupakan pertanyaan andai, mengandaikan. Jadi informasi yang ingin diperoleh, bagaimana pendapat Anda sebagai seorang yang sedang diwawancara. Selanjutnya kita lihat tentang ucapan terima kasih. Setelah wawancara kerja berakhir, ucapan terima kasih kepada pewawancara. Mengapa harus diucapkan? Karena hal tersebut merupakan penghargaan atas waktu yang telah mereka sediakan untuk wawancara ini. Selanjutnya, hasil wawancara. A. Pengumuman daftar calon karyawan diterima. B. Pengumuman daftar calon karyawan ditolak. C. Kegiatan calon karyawan diterima. Jadi di dalam hasil wawancara itu biasanya isinya adalah pengumuman daftar calon karyawan yang diterima dan yang calon karyawan yang tidak diterima. Kemudian selanjutnya bagi yang diterima diberikan kegiatan apa yang harus dilakukan. Biasanya sekarang ini dikirim melalui email masing-masing. Karena saat ini adalah digunakan wawancara online. Jadi semuanya sudah serba online. Jadi dengan adanya COVID-19 ini kita sudah hampir pasti tidak ada temu muka karena adanya PSBB tadi. Terima kasih. Semoga para mahasiswa dapat memanfaatkan kuliah ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe.